Apakah orang tua kita atau mungkin nenek di rumah baru saja membeli lagi magnet ajaib untuk sakit lutut mereka? Atau jangan-jangan Bapak Ibu sendiri pernah melihat di katalog dan berpikir, jangan-jangan gelang mengkilap ini benar-benar mujarab. Magnet untuk sendi. Benda ini dijual di mana-mana, di apotek, di home shopping, televisi, bahkan di pasar. Mereka berjanji bisa menghilangkan radang sendi atau artritis, melancarkan peredaran darah, dan mengembalikan kegembiraan bergerak. Tapi, sebenarnya apa ini? Apakah ini teknologi revolusioner yang sengaja disembunyikan oleh para dokter? Atau jangan-jangan, ini adalah salah satu penipuan terbesar dalam sejarah pengobatan alternatif? Hari ini, kita akan melakukan investigasi tuntas. Kita akan mengintip ke dalam laboratorium ilmiah, membaca hasil penelitian yang tidak akan pernah diceritakan oleh para penjual, dan akhirnya, kita akan mendapatkan jawaban yang jelas. Apakah magnet sendi ini hanya efek placebo atau bantuan nyata? Saya janji, setelah video ini selesai, Bapak Ibu tidak akan punya keraguan sedikit pun. Sebelum kita masuk ke penelitian modern, mari kita sedikit menengok masa lalu. Ide mengobati penyakit menggunakan magnet sudah sangat tua. Sejak Mesir kuno dan Yunani, para tabib sudah menggunakan magnet alami, percaya pada kekuatan mistisnya. Hippocrates, yang dikenal sebagai bapak kedokteran, bahkan pernah menjelaskan khasiatnya sebagai anti peradangan. Di abad pertengahan, dokter terkenal Paracelsus mengklaim bahwa magnet bisa menarik keluar penyakit dari tubuh. Tapi puncak sensasi ini terjadi pada abad ke-18 berkat dokter Austria bernama Franz Mesmer. Ia mengembangkan teori lengkap tentang magnetisme hewan. Ia mengklaim bahwa alam semesta dipenuhi oleh cairan tak kasat mata, dan penyakit muncul karena cairan ini tidak terdistribusi dengan baik di dalam tubuh. Mesmer melakukan sesi terapi, menggerakkan magnet di atas pasien, dan ia meraih kesuksesan yang luar biasa. Meskipun belakangan teorinya dinyatakan sebagai pseudosains atau ilmu palsu, ide tentang kekuatan penyembuhan magnet sudah tertanam kuat di benak banyak orang dan bertahan hingga hari ini, berubah menjadi industri bernilai miliaran dolar. Nah, apa sih janji-janji manis yang mereka tawarkan kepada kita hari ini? Coba saja buka situs manapun yang menjual gelang magnetik, sol sepatu, atau deker lutut, dan Anda akan melihat daftar panjang efek-efek ajaib. Para produsen ini mengklaim bahwa produk mereka mampu menghilangkan rasa sakit, mengurangi peradangan, mempercepat penyembuhan jaringan, bahkan bisa memperbaiki kualitas tidur. Jagoan utama mereka, melancarkan peredaran darah. Katanya, medan magnet bisa mempengaruhi ion-ion dalam darah, membuat sel-sel darah bergerak lebih cepat dan lebih efektif dalam menyalurkan oksigen ke jaringan tubuh yang sakit. Kedengarannya sangat ilmiah dan meyakinkan, ya kan? Iklan-iklan seringkali menunjukkan video animasi di mana sel darah merah yang tadinya menggumpal, kini berhamburan dengan gembira karena dorongan magnet, lalu melesat maju. Ini menciptakan citra visual yang kuat dan mudah diingat. Bagi konsumen, terutama yang sudah lama menderita sakit kronis dan bosan minum obat, solusi sederhana dan aman seperti ini tentu terasa seperti solusi penyelamat. Tapi mari kita berhenti sejenak dan bertanya, apakah di balik janji-janji manis ini ada dasar ilmiah yang kuat dan nyata? Mari kita bongkar sedikit tentang mekanisme ilmiah yang sering dibicarakan para penjual gelang magnet ini. Ide utamanya adalah interaksi antara magnet dengan zat besi yang ada di dalam darah kita. Sejak sekolah, kita semua tahu bahwa hemoglobin, yaitu protein dalam sel darah merah yang bertugas membawa oksigen, memang mengandung zat besi. Logika para penjual ini sederhana. Karena ada zat besi, maka magnet pasti akan mempengaruhinya, entah menarik atau menolaknya, sehingga peredaran darah menjadi lancar atau terdorong. Nah, disinilah letak kesalahan mendasar yang seringkali tidak diketahui, atau bahkan sengaja disembunyikan oleh para pemasar. Zat besi dalam hemoglobin itu berada di dalam gugus yang disebut heme, dan ia punya sifat paramagnetik. Mudahnya, zat besi ini hanya bereaksi sangat lemah terhadap medan magnet. Reaksinya begitu lemah, sehingga untuk mendapatkan efek yang terasa, kita butuh magnet yang puluhan ribu kali lipat lebih kuat dari magnet gelang manapun. Kekuatan magnetnya harus setara dengan yang dipakai di mesin-mesin canggih seperti MRI. Coba bayangkan, jika magnet di gelang benar-benar sangat memengaruhi darah, maka prosedur MRI akan menjadi sangat mematikan. Tapi kenyataannya, kan, tidak begitu.
Jadi, klaim utama bahwa magnet dapat melancarkan atau menggerakkan darah kita secara sederhana tidak sesuai dengan hukum fisika dan biologi yang berlaku. Baik, anggaplah bukan masalah zat besi yang dibicarakan. Beberapa pendukung terapi magnet sering bicara tentang bagaimana medan magnet ini memengaruhi ion tubuh, impuls saraf, atau bahkan meridian energi. Tapi, disinilah kita mulai menginjak area yang sangat tidak pasti, yaitu ilmu semu atau pseudoscience. Sampai saat ini, sains belum menemukan bukti keberadaan meridian energi di tubuh manusia. Mengenai impuls saraf, ya itu memang sinyal listrik, dan medan magnet yang kuat serta bervariasi secara teori bisa memengaruhinya. Namun, disinilah kita harus memahami perbedaan yang sangat penting. Ada dua jenis terapi magnet. Yang pertama adalah penggunaan magnet statis, yaitu magnet permanen biasa yang dijahit ke dalam gelang atau sabuk. Medan magnetnya bersifat tetap dan tidak berubah. Jenis kedua adalah terapi magnet pulsa, atau dikenal sebagai PEMF, Pulse Electromagnetic Field Therapy. Ini menggunakan alat khusus yang menghasilkan medan elektromagnetik yang berdenyut dan berubah-ubah. Metode inilah yang memang digunakan dalam praktik kedokteran resmi, misalnya untuk membantu mempercepat penyembuhan patah tulang. Tapi, ini adalah prosedur fisioterapi yang rumit, dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan sekadar memakai magnet biasa di pergelangan tangan. Para penjual gelang magnet sering mencampur adukkan kedua konsep ini, sehingga menciptakan kesan yang keliru pada pembeli, seolah-olah produk mereka memiliki efektivitas medis yang terbukti. Bagaimana sih cara medis modern menentukan apakah suatu obat atau metode pengobatan itu benar-benar manjur? Untuk mengetahui hal ini, ada yang disebut sebagai standar emasnya, penelitian terkontrol placebo dengan metode tersamar ganda, Double Blind Placebo Controlled Trial. Kedengarannya rumit, tapi intinya sederhana. Mereka mengambil sekelompok besar pasien yang menderita penyakit yang sama. Setengah dari mereka diobati dengan obat yang asli, sementara setengahnya lagi diberi pil kosong, atau yang kita kenal sebagai placebo. Placebo ini terlihat sama persis, tapi tidak mengandung bahan aktif apapun. Yang paling penting, baik pasien maupun dokter yang melakukan penelitian, tidak ada yang tahu sampai akhir siapa yang mendapat obat asli dan siapa yang mendapat placebo. Inilah yang disebut metode tersamar ganda. Metode ini berfungsi untuk menghilangkan faktor psikologis, seperti keyakinan pasien bahwa dia akan sembuh dan juga untuk menghindari keberpihakan atau bias dari dokter. Setelah penelitian selesai, para ilmuwan membandingkan hasilnya dari kedua kelompok tersebut. Jika perbaikan pada kelompok yang menerima obat asli jauh lebih signifikan dibandingkan kelompok placebo, artinya obat tersebut memang benar-benar manjur. Nah, pengujian seketat inilah yang seharusnya dilalui oleh, misalnya, gelang magnet, jika mereka ingin membuktikan khasiat dan efektivitasnya. Tentu saja penelitian-penelitian seperti ini sudah pernah dilakukan, bahkan sudah puluhan kali. Kalau disimpulkan, hasilnya sungguh mengecewakan, atau mungkin lebih tepat dibilang tidak ada hasil signifikan. Mari kita lihat salah satu studi yang paling terkenal dan paling besar skalanya. Studi ini dilakukan pada tahun 2009 oleh para peneliti dari York University di Inggris. Mereka merekrut hampir 200 pasien yang menderita osteoartritis atau yang kita kenal sebagai radang sendi dan membagi mereka menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok menggunakan gelang magnet yang asli, yang kuat. Kelompok kedua memakai gelang dengan magnet yang sangat lemah. Kelompok ketiga memakai gelang yang sudah dihilangkan magnetnya atau biasa kita sebut placebo. Nah, kelompok yang keempat malah tidak memakai gelang sama sekali. Penelitian ini berlangsung selama 12 minggu. Selama periode itu, para pasien diminta untuk rutin menilai tingkat rasa sakit mereka menggunakan skala khusus. Lalu, apa yang ditemukan dari penelitian ini? Ternyata para peneliti tidak menemukan perbedaan yang signifikan secara statistik dalam tingkat rasa sakit antara kelompok yang memakai magnet sungguhan dengan kelompok yang hanya memakai gelang kosong alias placebo. Memang benar, beberapa pasien di semua kelompok merasakan adanya perbaikan. Namun, perbaikan ini sama saja di semua kelompok, yang artinya tidak ada efek penyembuhan khusus yang berasal dari medan magnet itu sendiri. Tentu saja para pendukung terapi magnet bisa saja menyanggah. Bagaimana dengan hasil-hasil penelitian lain yang justru menunjukkan manfaat? Dan penelitian semacam itu memang ada. Misalnya, yang sering dikutip adalah studi tahun 2004 dari Peninsula Medical School di Inggris Raya.
Penelitian ini melibatkan 194 pasien yang menderita osteoartritis pada pinggul atau lutut. Hasilnya menunjukkan bahwa kelompok yang memakai gelang magnet merasakan pengurangan rasa sakit rata-rata 3 poin pada skala pengukuran. Sementara kelompok placebo hanya mengalami pengurangan 1,5 poin. Sepintas, ini terlihat sebagai bukti kuat. Namun, seperti biasa, masalahnya terletak pada detailnya. Pertama, para peneliti sendiri menuliskan dalam kesimpulan mereka bahwa efek yang terlihat meskipun secara statistik signifikan, namun sangat kecil dan manfaat klinisnya belum jelas. Kedua, mereka menduga bahwa hasil tersebut mungkin disebabkan oleh efek placebo, karena para pasien mungkin bisa menebak jenis gelang apa yang mereka kenakan. Penelitian yang lebih ketat dan dilakukan setelahnya, dengan kontrol placebo yang lebih baik, tidak berhasil mereplikasi hasil ini. Hal ini tentu saja membuat temuan tersebut menjadi sangat dipertanyakan. Kalau sudah banyak penelitian tentang satu topik, tapi hasilnya saling bertentangan, biasanya para ilmuwan akan melakukan apa yang disebut meta-analisis. Gampangnya, mereka mengumpulkan semua riset yang berkualitas, lalu menganalisis data gabungan dari semuanya itu. Tujuannya untuk mendapatkan penilaian yang paling objektif dan paling seimbang. Salah satu organisasi paling terpercaya yang melakukan hal ini adalah Cochrane Collaboration. Tinjauan mereka dianggap sebagai standar tertinggi dalam dunia kedokteran berbasis bukti. Pada tahun 2013 dan kemudian diperbarui berkali-kali, mereka menerbitkan tinjauan sistematis tentang semua uji, coba terkontrol acak mengenai penggunaan magnet statis untuk mengobati nyeri sendi atau osteoartritis. Nah, hasil penelitian mereka itu jelas sekali dan pastinya mengecewakan bagi para produsen magnet. Saya kutip langsung kesimpulannya. Bukti yang ada tidak mendukung penggunaan magnet statis untuk mengurangi rasa sakit akibat osteoartritis. Gampangnya, analisis menyeluruh dari data ilmiah terbaik menunjukkan bahwa magnet-magnet itu kerjanya tidak lebih baik daripada sekadar aksesoris logam biasa tanpa sifat magnet apapun. Ini adalah argumen ilmiah paling kuat yang menentang klaim keefektifan magnet. Tapi tunggu sebentar. Kalau semua penelitian bilang magnet itu tidak ada gunanya, kenapa jutaan orang di seluruh dunia merasa sangat terbantu dan yakin sekali akan khasiatnya? Tetangga saya, bibi saya, teman saya, mereka pasti tidak salah dong. Masa sih mereka semua berbohong? Tentu saja tidak. Rasa sakit yang mereka rasakan itu memang benar-benar bisa berkurang. Dan penyebabnya adalah salah satu fenomena yang paling luar biasa dan masih misterius di dunia kedokteran, yaitu efek placebo. Banyak yang mengira efek placebo itu cuma di pikiran saja, dianggap tidak serius atau hanya sekadar sugesti. Padahal anggapan itu sangat keliru. Efek placebo itu sebetulnya adalah respons psikofisiologis tubuh yang nyata dan terukur, muncul karena adanya harapan untuk sembuh. Saat seseorang betul-betul yakin bahwa ia sedang menggunakan atau meminum obat yang manjur, otak kita secara otomatis mulai memproduksi zat penghilang rasa sakit alami. Namanya endorfin. Zat endorfin ini, cara kerjanya mirip sekali dengan morfin. Zat ini benar-benar bisa memblokir sinyal rasa sakit dan memberikan rasa lega. Jadi, ini bukan sekadar khayalan, tapi murni proses kimia yang terjadi di dalam tubuh kita. Makanya, ketika ada orang yang memakai gelang yang bagus, yang mahal, yang ia yakini khasiatnya, otaknya bisa memicu mekanisme ini dan benar-benar mengurangi sensasi nyeri yang dirasakan. Kekuatan efek placebo itu sungguh luar biasa, apalagi kalau kita bicara soal rasa sakit atau nyeri. Rasa sakit itu bukan cuma sensasi fisik, tapi juga punya komponen emosional yang sangat kuat. Bagaimana kita merasakan sakit itu sangat tergantung pada mood kita, harapan kita, dan yang paling penting, keyakinan kita. Penelitian menggunakan teknologi fMRI menunjukkan bahwa ketika kita menerima placebo, bagian otak yang aktif itu sama persis dengan yang aktif saat kita minum obat pereda nyeri yang sesungguhnya. Hal yang tak kalah penting adalah ritualnya. Mulai dari membeli alat yang katanya menyembuhkan itu, membukanya, sampai rutinitas memakainya setiap hari. Semua itu menciptakan harapan besar di hati kita bahwa rasa sakit akan segera mereda. Apalagi semakin mahal harga placebo itu dan semakin canggih atau ilmiah tampilannya, efeknya cenderung semakin kuat. Kemasan yang bagus, petunjuk penggunaan yang rumit, harga yang mahal, semua ini otomatis meningkatkan keyakinan si pasien dan tentu saja respons dari tubuhnya.
Makanya, gelang magnet yang harganya misalnya ratusan ribu rupiah, besar kemungkinan membantu lebih baik daripada magnet tempelan kulkas biasa. Padahal, kalau dilihat dari sisi ilmu fisika, cara kerjanya sama saja, yaitu sama-sama nol. Para produsen ini, baik secara sadar maupun tidak, memang memanfaatkan mekanisme psikologis yang sangat kuat ini. Nah, jadi kita sudah tahu, ya, bahwa gelang magnet ini tidak ada dasar ilmiahnya sama sekali. Efek positif apapun yang dirasakan itu kemungkinan besar hanya karena placebo belaka. Tapi, pertanyaannya, kalau memang tidak ada buktinya, kenapa kok banyak orang yang masih punya keyakinan sekuat itu? Ternyata kita seringkali jatuh ke dalam beberapa jebakan psikologis. Yang pertama kita sebut sebagai bias konfirmasi. D. Otak kita ini memang dirancang untuk cenderung mencari dan memperhatikan informasi yang mendukung apa yang sudah kita yakini, sambil mengabaikan hal-hal yang bertentangan. Coba bayangkan, kalau ada seseorang yang sudah beli gelang magnet dan dia percaya itu manjur, dia pasti akan fokus pada hari-hari di mana rasa sakitnya berkurang. Dia akan bilang, "Tuh kan, benar, gelang ini memang mujarab." Tapi di hari lain ketika rasa sakitnya malah kembali atau menjadi lebih parah, dia tidak akan menyalahkan gelangnya. Dia akan langsung mencari pembenaran lain seperti, ini mungkin karena perubahan cuaca, atau, kemarin saya terlalu banyak kerja. Dia tidak akan menghubungkannya dengan ketidakmampuan gelang itu, karena itu sama saja merusak keyakinannya sendiri. Akhirnya di dalam pikirannya terbentuklah gambaran kenyataan yang terdistorsi, di mana gelang magnet itu benar-benar bekerja. Nah, alasan kedua kenapa orang-orang yakin betul magnet itu ampuh, adalah karena memang sifat dasar dari penyakit-penyakit kronis, misalnya seperti sakit sendi, artritis. Rasa sakit akibat kondisi ini itu jarang sekali menetap. Sakitnya datang dan pergi, seperti gelombang. Ada masanya sakitnya parah sekali atau kambuh, lalu ada masanya mereda, remisi. Sekarang, coba bayangkan begini, seseorang sedang merasakan sakit yang luar biasa hebat. Rasa sakitnya mencapai puncaknya. Karena putus asa, saat itu juga dia memutuskan mencoba hal baru dan langsung membeli gelang magnet. Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Yang terjadi adalah hal yang memang seharusnya terjadi, bahkan tanpa gelang itu sekalipun. Rasa sakit yang sudah mencapai puncaknya tadi, secara alamiah, mulai mereda dengan sendirinya. Fenomena statistik ini kita sebut regresi menuju rata-rata. Tapi tentu saja, orang ini tidak menghubungkan peredaannya dengan siklus alami penyakitnya. Dia mengaitkannya dengan obat mujarab, baru yang kebetulan baru saja dia pakai. Pengalaman ini langsung tertanam kuat dalam ingatannya sebagai bukti nyata bahwa gelang itu memang ampuh. Akhirnya, dengan sangat yakin, dia akan merekomendasikan gelang tersebut kepada orang lain, dan mulailah terjadi reaksi berantai. Ada satu lagi aspek psikologis yang lebih membumi, disonansi kognitif dan pembenaran biaya yang sudah dikeluarkan. Ketika kita mengeluarkan uang, apalagi dalam jumlah yang tidak sedikit, secara psikologis sangat sulit bagi kita untuk mengakui bahwa pembelian itu ternyata sia-sia. Situasi ini menciptakan konflik batin. Untuk mengatasinya, otak kita mulai mencari-cari pembenaran. Contohnya seperti ini. Saya sudah menghabiskan sekian banyak uang untuk gelang ini, jadi mustahil kalau ini tidak bekerja. Saya merasa lutut saya sudah mulai tidak terlalu sakit. Ya, ini jelas investasi yang bagus untuk kesehatan saya. Ini adalah proses penipuan diri yang berlangsung secara bawah sadar, yang membantu kita merasa lebih nyaman dengan keputusan yang sudah kita ambil. Semakin mahal harga sebuah magnet, semakin kuat dorongan untuk membenarkan pembelian tersebut. Akibatnya, seseorang akan semakin giat meyakinkan diri sendiri maupun orang lain tentang efektivitas benda itu. Inilah yang menjelaskan mengapa orang-orang yang membeli model yang paling mahal dan paling gencar diiklankan, seringkali menjadi pembela paling fanatik terhadap produk tersebut. Baiklah, kita anggap saja magnet-magnet ini memang tidak ada gunanya. Tapi, minimalnya, apakah benda ini aman-aman saja? Memang, dalam banyak kasus, hal ini benar. Bagi kebanyakan orang, menempelkan magnet statis biasa di tubuh itu sama sekali tidak berbahaya. Namun, ada pengecualian yang sangat penting. Bagi mereka yang menggunakan alat pacu jantung, pacemaker, defibrilator, pompa insulin, atau alat elektronik implan lainnya, dilarang keras menggunakan magnet. Medan magnet dapat mengganggu fungsi alat-alat vital ini, dan itu bisa berakibat fatal bagi kesehatan.
Selain itu, penggunaan magnet tidak disarankan untuk ibu hamil, hanya karena belum ada data yang memastikan keamanannya bagi janin. Namun, bahaya utama dari magnet ini adalah bahaya yang bersifat tidak langsung. Karena terlalu percaya pada pengobatan alternatif ini, seseorang bisa jadi menunda untuk menemui dokter, atau bahkan menolak pengobatan yang sudah terbukti ampuh. Sementara itu, penyakitnya akan terus bertambah parah. Waktu yang terbuang sia-sia, itulah risiko terbesar dari keyakinan pada magnet ajaib ini. Mari kita lihat bagaimana pemasaran alat-alat kesehatan ini bekerja. Ini adalah sebuah industri besar yang dibangun di atas dasar rasa sakit dan harapan. Target pasarnya biasanya orang-orang yang sudah sepuh atau mereka yang sedang menderita penyakit kronis. Singkatnya, kelompok yang paling rentan. Iklan mereka menggunakan trik-trik yang sangat cerdik. Pertama, mereka memakai bahasa yang seolah-olah ilmiah. Contohnya, medan biomagnetik, keseimbangan ion, atau terapi resonansi. Istilah-istilah ini terdengar solid dan meyakinkan, padahal dalam konteks ini tidak ada dasar ilmiahnya sama sekali. Kedua, mereka sangat mengandalkan testimoni atau kesaksian. Di situs-situs mereka, Anda akan selalu menemukan puluhan cerita gembira dari orang-orang nyata yang bercerita bagaimana gelang magnet tersebut mengubah hidup mereka. Cerita pribadi seperti ini jauh lebih menyentuh emosi dibandingkan fakta ilmiah yang kering. Ketiga, mereka mencantumkan nama-nama selebriti dan atlet yang katanya juga menggunakan magnet ini. Taktik ini menciptakan kesan bergengsi dan ampuh. Singkatnya, seluruh mesin pemasaran ini ditujukan untuk mengesampingkan nalar kritis kita dan menekan emosi agar kita mudah percaya pada keajaiban. Kalau gelang magnet tidak mempan, lalu bagaimana cara mengatasi sakit sendi? Untungnya, dunia kedokteran modern punya banyak solusi yang terbukti ampuh. Dan cara-cara ini sebenarnya tidak serumit yang kita bayangkan. Yang pertama dan paling penting adalah bergerak. Paradoksnya, saat sendi terasa sakit, obat terbaik justru adalah aktivitas fisik yang teratur dan benar. Latihan khusus, seperti fisioterapi, berenang, atau yoga, semua ini berfungsi untuk menguatkan otot di sekitar sendi, memperbaiki nutrisi sendi, dan otomatis mengurangi rasa sakit. Yang kedua adalah menjaga berat badan. Setiap kelebihan berat badan akan memberikan beban ekstra berkali-kali lipat pada sendi kaki dan tulang belakang Anda. Menurunkan berat badan, bahkan hanya 5-10%, sudah bisa mengurangi nyeri secara signifikan. Yang ketiga, coba pertimbangkan fisioterapi. Metode profesional seperti terapi ultrasound, terapi laser, atau bahkan terapi magnetik yang menggunakan peralatan khusus di klinik benar-benar bisa memberikan kelegaan yang nyata. Metode-metode ini berbeda dengan sekadar gelang atau alat yang dijual bebas, punya dasar ilmiah yang kuat. Selain upaya fisik, kita juga tidak boleh melupakan dukungan pengobatan. Namun ini harus selalu sesuai petunjuk dan resep dokter. Ada berbagai obat antiinflamasi yang terbukti efektif dan aman, baik yang diminum maupun yang dioleskan, seperti salep atau gel. Obat-obatan ini sangat membantu meredakan peradangan dan memungkinkan kita kembali menjalani hidup yang aktif. Peran penting lainnya dimainkan oleh kondroprotektor. Ini adalah suplemen yang membantu melindungi dan memperbaiki jaringan tulang rawan. Meskipun efektivitasnya masih menjadi bahan diskusi, perlu diingat bahwa dasar ilmiah mereka jauh lebih kuat dibandingkan sekadar memakai magnet. Tentu saja, kita tidak boleh mengabaikan pentingnya asupan gizi yang benar. Pola makan yang kaya akan asam lemak omega 3, seperti yang ada pada ikan dan minyak flaxseed, antioksidan dari sayur-mayur dan buah-buahan, serta kolagen yang bisa didapatkan dari kaldu tulang dapat membantu mengurangi peradangan dalam tubuh kita. Kesimpulan utamanya adalah, ada serangkaian tindakan komprehensif yang benar-benar efektif. Ini memang membutuhkan upaya dan kedisiplinan, berbeda dengan sekadar memakai gelang atau magnet. Namun, hasilnya pun akan memberikan kesembuhan yang nyata, bukan sekadar janji atau ilusi belaka. Nah, Bapak Ibu, mari kita bahas lagi soal terapi magnet berdenyut ini. Biar semuanya jelas, tidak ada lagi salah paham. Terapi PMF, medan elektromagnetik berdenyut, itu adalah pengobatan di mana tubuh kita diterapi bukan pakai magnet biasa yang diam, statis, tapi pakai medan listrik yang berdenyut-denyut atau pulsed. Denyutannya ini diatur dengan frekuensi dan kekuatan tertentu. Hasil penelitian menunjukkan, medan yang berdenyut ini hebat sekali,
ia bisa merangsang sel-sel di badan kita agar tulang dan tulang rawan cepat tumbuh. Selain itu, efeknya juga bisa mengurangi rasa sakit dan peradangan. Karena itulah alat PEMF ini dipakai di rumah sakit dan tempat rehabilitasi. Ini untuk mempercepat pemulihan patah tulang yang susah sembuh dan juga untuk mengobati masalah sendi seperti pengapuran, osteoartritis. Tapi mohon dicatat baik-baik, kuncinya ada di kata alat. Alat yang dipakai ini bukan main-main. Ini perangkat medis canggih yang bisa mengeluarkan medan magnet dengan ukuran dan parameter yang sangat akurat. Magnet statis kecil yang biasanya dijual di gelang, kalung, atau ditaruh di alas kaki secara fisik tidak akan bisa menciptakan medan seperti itu. Ini sama saja kita membandingkan cahaya dari lilin kecil dengan sinar dari laser. Memang sama-sama cahaya, tapi kekuatan dan fungsinya itu jauh sekali bedanya. Jadi, kalau ada penjual gelang atau kalung magnet yang mengklaim produk mereka sama hebatnya dengan terapi di rumah sakit, itu namanya murni taktik pemasaran atau manipulasi belaka. Mari kita lihat aspek lain, kebebasan psikologis. Ketika seseorang bergantung pada benda eksternal, entah itu gelang, jimat, atau pil, mereka sebenarnya menyerahkan tanggung jawab kesehatan mereka kepada benda itu. Hal ini menciptakan ketergantungan. Contohnya, muncul pikiran seperti, saya sakit karena lupa pakai gelang. Atau, saya pasti akan sembuh kalau saya beli alat itu. Pendekatan seperti ini menghilangkan peran aktif kita dalam mengelola kondisi tubuh. Padahal posisi aktif, berperan aktif, itulah kunci sukses melawan rasa sakit kronis. Ketika kita menyadari bahwa kesehatan kita bergantung pada tindakan kita sendiri, mulai dari senam pagi, memilih makanan yang tepat, hingga istirahat yang cukup, kita mendapatkan kendali penuh atas hidup kita. Menolak kepercayaan pada pil ajaib dan magnet super demi metode yang nyata dan teruji secara ilmiah, ini bukan sekadar memilih pengobatan yang efektif. Ini adalah langkah menuju sikap yang lebih sadar dan bertanggung jawab terhadap tubuh dan kesehatan kita sendiri. Ini adalah cara kita mengambil kembali kekuatan dan kendali ke tangan kita sendiri. Lucu memang, di dunia olahraga yang segala sesuatunya harus berdasarkan sains dan hasil nyata, ternyata mitos soal magnet ini tetap saja kuat. Banyak atlet ternama terlihat memakai kalung dan gelang magnet. Tentu saja, para pemasar langsung memanfaatkan hal ini sebagai bukti bahwa produk itu manjur. Tapi, ada penjelasan logis di balik semua itu. Olahraga profesional adalah dunia yang penuh tekanan fisik dan stres yang luar biasa. Atlet, lebih dari siapapun, sangat rentan terhadap ritual dan takhayul. Kaos kaki keberuntungan, urutan tindakan tertentu sebelum pertandingan, semua ini adalah cara mereka mengatasi kecemasan. Gelang magnet bagi banyak orang menjadi jimat yang serupa. Keyakinan bahwa benda itu membantu pemulihan atau melindungi dari cedera, memberikan mereka rasa percaya diri secara psikologis. Dan rasa percaya diri ini yang pada akhirnya bisa benar-benar memengaruhi hasil. Ini sekali lagi hanyalah efek placebo yang sama, namun dikemas dalam bungkus olahraga. Sejauh ini, tidak ada satupun penelitian serius yang membuktikan bahwa pemakaian magnet dapat meningkatkan performa atletik, kekuatan, daya tahan, atau mempercepat proses pemulihan. Sebagai kesimpulan akhir dari penelitian kita ini, magnet statis yang dijual dalam bentuk gelang, sabuk, sol sepatu, atau perhiasan tidak memiliki bukti klinis yang kuat untuk mengobati nyeri sendi atau penyakit lainnya. Mekanisme kerja yang mereka klaim, terutama pada sirkulasi darah, tidak masuk akal jika ditinjau dari ilmu fisika maupun biologi. Banyak penelitian ilmiah berkualitas tinggi, termasuk tinjauan Cochrane yang sangat terpercaya, menunjukkan bahwa efeknya tidak lebih baik dari sekadar efek placebo. Kepercayaan jutaan orang terhadap kekuatan penyembuhannya dijelaskan oleh 3 hal. Kuatnya efek placebo, jebakan psikologis seperti bias konfirmasi, yaitu kecenderungan mencari bukti yang mendukung keyakinan kita, serta proses alami dari penyakit kronis itu sendiri. Meskipun bagi kebanyakan orang magnet ini tidak berbahaya, ada 2 risiko penting. Pertama, bahaya bagi mereka yang memiliki implan elektronik. Kedua, dan ini yang lebih penting, produk ini bisa mengalihkan perhatian dari metode pengobatan yang benar-benar efektif, sehingga menyebabkan hilangnya waktu yang berharga. Singkatnya, gelang magnet adalah sebuah generator efek placebo yang mahal, namun sangat meyakinkan. Jadi, apa kesimpulan yang bisa kita tarik dari semua ini? Kisah penggunaan magnet untuk pengobatan sendi adalah contoh klasik.
Ini menunjukkan bagaimana harapan, ditambah dengan pemasaran yang cerdas dan kurangnya nalar kritis, mampu melahirkan sebuah industri bernilai miliaran rupiah yang sebetulnya hanya menjual janji kosong. Balikan utama dalam cerita ini adalah bahwa magnet itu memang berfungsi. Namun, yang bekerja bukanlah medan magnetnya, melainkan keyakinan Anda sendiri pada proses penyembuhan. Yang bekerja adalah kemampuan luar biasa dari otak kita untuk memengaruhi tubuh. Efek placebo itu nyata. Tapi, pantaskah kita membayar ribuan, bahkan jutaan rupiah, hanya untuk sepotong logam yang tidak berguna? Padahal kita bisa mengaktifkan mekanisme penyembuhan ini dengan cara lain yang lebih jujur dan bermanfaat. Misalnya, melalui meditasi, berpikir positif, dan yang paling penting, melalui metode pengobatan yang efektivitasnya sudah terbukti secara ilmiah. Jangan biarkan diri Anda tertipu oleh janji-janji yang manis. Rawatlah sendi Anda dengan benar. Percayakan kesehatan Anda pada pengobatan yang berdasarkan bukti ilmiah dan pada kekuatan diri Anda sendiri, bukan pada alat-alat pseudoscience. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Jika video ini bermanfaat, mohon dukungannya dengan memberi like dan subscribe ke channel ini agar Anda tidak ketinggalan investigasi terbaru kami. Sekarang, saya ingin bertanya kepada Anda. Apakah Anda atau kerabat Anda pernah mencoba gelang magnet ini? Bagaimana pengalaman Anda? Silakan bagikan cerita Anda di kolom komentar. Mari kita diskusikan bersama.